Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita di sini ya. Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat sentosa di luar sana ya. Jaga kesehatan kalian dan pastinya semoga juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Oke guys, apa yang akan kita bahas atau hibah hari ini ya? Jadi gini guys, aku nggak tahu postingan ini lewat di beranda kalian atau tidak, tapi yang pasti postingan ini tuh lewat di berandanya aku ya. Dan artikel atau postingan ini itu ada seorang PMI ya asal Indonesia yang menjalankan atau melaksanakan sholat ya atau sembahyang di toilet. Oke guys, di sini ada pro dan kontranya ya. Jadi gini, kita ngomongin dari sudut pandang mbaknya dulu aja ya, atau yang pemilik postingan ini. Sebenarnya sembahyang itu kan emang wajib ya kan, tapi alangkah baiknya kalau emang ingin melaksanakan sembahyang atau sholat ya, ini kan perbuatan yang mulia, tapi alangkah nggak disarankan ya kalau di toilet. Karena apa? Toilet itu kan tempat kotoran ya, buang kotoran, tempat lembab, tempat ibaratnya tempat para najis-najis itu berkumpul. Kenapa aku bilang kok para najis-najis berkumpul? Karena biasa kalau kita pup, kita buang air, mandi, semua itu di situ. Karena kita membuang kotoran atau kita membersihkan diri kita dari kotoran itu ya di toilet gitu loh. Terus habis itu toilet kalian gunakan untuk sembahyang ya. Ini sebenarnya tidak disarankan ya. Tapi kalau menurut mbaknya, mungkin mbaknya ini juga kepepet kali ya guys, karena emang di Hongkong itu nggak semua majikan itu menyarankan atau memperbolehkan PMI-nya ini nih sholat ya guys, karena ada salah, ini cerita dari Mbak Eka sendiri ya, karena dulu Mbak Eka juga pernah ngomong apa menjaga loyan kaya atau orang tua, dia ini takut kalau kita itu mengenakan mukena gitu. Jadi dia tuh kaget, mungkin mukenanya warna putih kali ya. Jadi dikira kuntilanak ya kan. Apalagi kita sholat itu kan 5 kali sehari ya guys. Jadi pas subuh-subuh kayak gitu loh. Dia tuh takut. Ini bukan Mbak Eka, tapi dia itu dulunya sebelum ambil Mbak Eka itu dia ambil PMI ya. Salah satu PMI, tapi dia itu melaksanakan sholat tanpa persetujuan si neneknya ini. Akhirnya si nenek ini karena takut ya, karena dia takut jantungan juga akhirnya dilaporkan dan berakhir di interminate. Ini cerita pribadi Mbak Eka. Terus abis itu uh, karena Mbak Eka mau sebelum itu ya, emang kesalahannya Mbak Eka kenapa pas masuk atau pas interview itu tidak ada persetujuan atau apa ya kalau ngomongnya itu kayak permintaan ya, kan biasanya kalau kita interview itu kan pasti kan ditanya kamu mau nambahin apa lagi nih gitu kan, selain nambah gaji atau apa nego-nego gaji itu kan pasti ada kamu mau apa lagi gitu biasanya sih. Mungkin harusnya ya itu harus tanya boleh sholat enggak kayak gitu loh, tapi Mbak Eka di situ nggak nanya guys. Jadi Mbak Eka juga sebenarnya waktu masuk itu kayak kejebak, aduh iya kenapa nggak ngomong ya waktu interview ini boleh nggak sholat gitu loh, karena sholat itu kan kewajiban seluruh muslim ya, umat Islam seluruh dunia ya kan. Nah Mbak Eka salahnya di situ nggak ngomong atau lupa lah ibaratnya, namanya kalau udah interview atau ketemu majikan itu kan majikan deg-degan panas dingin kayak gitu loh guys. Kalian kayak gitu juga nggak sih? Kalau Mbak Eka iya loh. Lalu kita balik lagi ke mbaknya ini lah. Terus karena si majikannya ini tidak mengizinkan ya, mbaknya ini akhirnya sholat di mana toilet gitu. Dan persis sekali tepat di sebelah, benar-benar tepat ya di klosetnya itu, di mana itu adalah hal tabu sebenarnya ya kan. Tapi mungkin mbaknya ini tidak ada pilihan lain. Kalau Mbak Eka itu caranya dulu kayak gini. Mbak Eka emang si yang jaga nenek ini, Mbak Eka emang nggak boleh sholat ya ataupun sembahyang karena nenek itu takut ya. Tapi itu tidak mematahkan semangat Mbak Eka untuk sembahyang gitu guys. Jadi Mbak Eka kalau biasanya kan kalau anak atau jaga nenek gitu kan ada tidur siang gitu ya. Ya pas tidur siangnya itu dipakai buat apa namanya buat sholat zuhur gitu loh, atau pas asar gitu. Biasanya kan si nenek-nenek kan kalau nggak zuhur asar itu kan tidur. Jadi Mbak Eka pas waktu dia tidur Mbak Eka cepet-cepet sholat. Nah itu kan pasti kan ada sekatnya gitu loh, ada sekat gitu loh yang buat di kamar itu. Jadi Mbak Eka tidur di sholat di situ ya. Tapi Mbak Eka juga cepet-cepet. Nggak tahu itu diterima atau enggak. Ya cuma cuma Allah yang tahu. Semoga sih ibadahnya Mbak Eka diterima ya waktu itu. Tapi emang benar-benar buru-buru guys, karena Mbak Eka juga takut sebenarnya. Dan karena Mbak Eka itu dapat cerita itu karena dulu si mbaknya itu diinterminate gara-gara sholat ya, karena takut kaget memakai mukena warna putih mungkin ya. Jadi Mbak Eka itu beli mukena yang warna-warni guys, atau yang bisa kita sebut kayak bunga-bunga gitu loh, ada bunga-bunganya gitu loh. Jadi yang warnanya merah, ada yang hijau, biru gitu loh, belentong-belentong kayak polkadot gitu loh. Tahu nggak sih guys? Tapi itu bunga ya, bukan polkadot, tapi itu bunga-bunga gitu loh. Aku takutnya kalau dia nanti uh, apa namanya bangun terus kaget ya itu.
Jadi mereka tuh cepet-cepet sholat. Terus kalau pas malam atau pas maghrib itu biasanya kan susah kan ya. Jadi mereka itu kalau maghrib sama isya itu mereka dikodok gitu loh, dikodok pas isyanya. Karena apa? Kan kalau mereka isya itu kan biasanya sholat kan nggak mungkin ikutin waktu isya kita sholatnya kalau di sini, karena biasanya kan nenek kan belum tidur ya kan, namanya orang tua. Akhirnya apa, Mbak Eka mengambil pas waktu mau tidur. Dan ini juga nggak tahu ya diperbolehkan atau tidak, tapi seenggaknya Mbak Eka ini udah usaha untuk semaksimal mungkin untuk berusaha apa, sembahyang semaksimal mungkin itu di tempat tidur guys. Jadi seharusnya kalau kita tidur atau apa kita sembahyang di tempat tidur itu berlaku untuk orang sakit ya, tapi karena mereka nggak ada pilihan lain, akhirnya mereka apa sholat di tempat tidur, kamu tahu nggak? Nah itu gitu ya guys. Terus karena ini jadi benar-benar dijadikan buat pelajaran banget, jadi pas nenek Mbak Eka itu udah nggak ada dan Mbak Eka ada interview lagi, nah tepat di sini itu ditanya permintaannya apa, dan Mbak Eka cuma minta boleh sholat tidak, cuma itu aja. Dan alhamdulillah bosnya Mbak Eka ini mengizinkan guys, karena emang ya nggak semua orang majikan lah ya, pokoknya itu mengizinkan PMI-nya itu sholat. Mungkin ada yang bilang kan di rumah itu biasa ada yang buat sembahyang itu loh, yang pai-pai itu loh, apa sih yang tapekongan itu loh, tahu kan nih guys, yang ada yang biasa buat sembayangan itu, takutnya dia tuh kebentur sama agama kita atau gimana. Ini persepsi orang ya, karena aku juga pernah dengar segelintir orang tuh bilang kayak gitu, mungkin majikannya takut karena di rumah juga ada apa namanya sembahyangan, takut nanti keberuntungannya bentrok atau kayak gimana. Ini ada loh yang mikir kayak gitu, ada loh guys ya, bukan sedikit tapi banyak. Terus ada juga yang mungkin ngerasa kalau sholat itu ngabisin waktu gitu kan, karena kita kan sholatnya kan 5 hari kan, 1 hari 5 kali ya kan. Jadi mungkin pikir dia kamu waktumu habis cuma untuk apa namanya sholat doang gitu loh. Ini nggak sedikit majikan juga mikirnya kayak gitu ya, ada. Alhamdulillah. Dan mungkin si mbaknya ini, aku nggak tahu ya mbaknya ini ada perjanjian di awal atau tidak boleh sholat atau tidak, tapi yang dipastikan sepertinya si mbaknya ini emang tidak diperbolehkan gitu. Soalnya kalau emang diperbolehkan harusnya kan sholat jangan di itu loh, jangan di toilet gitu loh. Jadi pro-nya tuh ada yang bilang ya udah sih yang penting kan sholat, masalah apa diterima enggaknya itu urusan mbaknya sama yang kuasa. Ya bener emang, tapi sebagai seseorang muslim ya, sebagai seorang muslim itu kita wajib mengingatkan gitu loh guys, mana yang baik mana yang enggak. Mungkin si mbaknya emang ini kepepet karena emang enggak ada tempat lain dan memang tidak diizinkan daripada dia tidak sholat ya, jadi dia melaksanakan ibadahnya itu di toilet, yang sebenarnya ini tidak boleh karena salah satu tempat paling kotor itu adalah toilet gitu loh guys. Karena semua aktivitas jorok ya kan, membersihkan diri atau membuang kotoran itu ada di toilet gitu loh guys ya. Jangan menghakimi mbaknya, karena mbaknya ini nggak salah sebenarnya, mungkin dia karena nggak ada pilihan lain jadi dia melakukan hal itu gitu loh. Tapi alangkah baiknya mbaknya kalau emang melihat video ini ya yang aku tujukan, ceritanya ini aku ceritain di sini biar pembelajaran buat anak-anak. Jadi buat kalian yang mau ganti majikan atau masuk majikan, pastikan dulu, atau emang kalau kalian mau sholat ya, itu kalian tuh tanya dulu, bos boleh nggak saya sholat gitu, karena biasanya bosnya itu kalau emang dia ngizinin pasti dia ngomongnya nggak apa-apa, tapi asalkan kerjaan apa namanya ibaratnya kalau jaga anak, anaknya di tempat yang aman. Kalau jaga nenek, neneknya tuh dalam posisi yang nyaman, yang aman juga kayak gitu loh, baru kamu boleh sholat gitu loh ya. Terus kalau emang nggak boleh, kalau emang kamu bener-bener nggak ada cara, kamu boleh atau bisa kok kamu tuh cari majikan lain yang memperbolehkan gitu. Jangan karena kamu jobnya ini bagus tapi karena ada satu kesalahan, ya namanya orang Allah uang, namanya apa jenenge wong melok uang loh, sholat yo nggak iso yo wes lo kan kayak gitu. Tapi orang itu beda-beda loh guys ya kan, ada yang benar-benar ingin ibadah dan bekerja ya kan, ada yang ya udah nggak apa-apa yang penting aku kerja gitu. Enggak, jadi semua orang itu beda-beda ya, beda pikiran, beda pandangan juga. Jadi kita nggak boleh memaksakan mereka atau kehendak mereka itu maunya kayak gimana gitu loh. Jadi ini keputusannya. Cuman yang jadi permasalahan atau pro-nya apa kontranya di sini ya, simbahnya ini sembahyang di toilet yang jelas-jelas itu nggak boleh gitu loh, sebenarnya itu nggak boleh. Jadi boleh kalian pakai caranya Mbak Eka itu, kalian kalau mau sholat pas orang-orang nggak ada atau pas apa namanya momongan kalian itu tidur atau apa, kalian cepet-cepet sholat ya kan. Kan namanya rumah pasti kan ada sekat-sekatnya, entah kalian mau sembahyang di jalan itu malah lebih baik loh guys daripada di toilet ya kan. Kalian bersihin dulu gitu, itu lebih baik gitu. Kalau enggak, kalau emang apa namanya nggak bisa ya, kalian bisa sholat sambil duduk juga bisa loh, asalkan tempatnya bersih gitu ya. Emang aku tahu sholat itu tidak apa namanya tidak dipersulit ya, tapi alangkah baiknya kalau emang ada tempat yang lebih bersih, kita bisa kok gunain tempat lebih bersih ya daripada di toilet kayak gitu loh guys. Oke.
Nah, ini jadi lika-liku ya. Ini pelajaran banget, patut banget diambil pelajarannya ya. Khususnya buat kalian-kalian semua yang mau proses ke luar negeri, yang berekspektasi tinggi tentang luar negeri. Kalau kalian belum siap, mending jangan berangkat dulu ya. Karena bukan hanya niat, tapi mental kalian juga harus ada. Ya, nomor satu emang mental, bukan niat ya, mental. Kalau kamu punya niat, nyampe sini mentalmu down, ya udah. Ya kan, kamu bisa gila mendadak lah. Terus apalagi ya? Ya, bisa dicoba ya caranya baik itu tadi. Jadi daripada kalian sholat di toilet, mendingan kalian coba duduk sambil sholat, itu juga bisa ya kan. Karena emang kita bener-bener, mungkin yang ahli agama ya, yang ahli agama yang tidak bekerja Indonesia bakalan bilang, nggak boleh dong, nggak boleh duduk dong, ini kan khusus buat orang sakit. Iya tahu, ini khusus buat orang sakit. Tapi kan keadaan juga kita di sini nggak bisa memaksa gitu loh guys ya. Kita nggak bisa memaksa gitu loh. Oh, kita lanjut lagi ya guys. Barusan nenek aku muncul atau memanggil aku ya. Nah guys, jadi gitu ya. Buat kalian yang yang ahli agama, yang tidak bekerja atau tidak pernah bekerja di luar negeri, atau tidak pernah ibaratnya kerja ikut orang satu rumah dengan orang yang non muslim ya. Bener kok. Kalau sholat tidur atau posisi duduk itu hanya untuk orang sakit, emang benar, tapi tidak ada salahnya ya kan, daripada harus di toilet gitu loh. Entah itu mau diterima atau enggak, ini urusan mbak-mbak atau CCCC atau PMI di luaran sana, dan Allah yang tahu diterima atau enggak itu urusan Allah ya. Jadi kita sebagai umat muslim hanya mengingatkan, kalau ada tempat yang lebih bersih, kenapa enggak gitu loh, walaupun itu dalam keadaan duduk ya guys, daripada di toilet loh. Ini lebih lebih nggak disarankan kalau menurut aku ya, karena bagaimanapun juga toilet itu tempat kotor atau tempat pembuangan kotoran ya guys. Jadi gini ya guys, namanya orang kerja di luar negeri itu tuh ada aja problemnya ya. Kalau nggak dari gaji ya izin sembahyang ya kan, namanya juga ikut orang. Ada juga mungkin kalian pasti pernah denger nih, ada yang nggak mau nyuci babi atau nyuci daging babi ya gitu loh. Soalnya apa, Mbak Eka dulu sebelum masuk sini juga banyak banget sarung tangan ya, itu dinamain guys. Ada yang cuci babi, cuci sayur, cuci daging ini, daging ini, daging ini. Aku cuma mikir, ya ampun, ya kan? Ini mungkin kalau aku mendeskripsikan dia itu takut ya guys, dia tuh takut sama najis kayaknya. Tapi sebenarnya kalau emang kalian takut najis, nggak usah kerja di sama orang non muslim, kalian pergi ke Abu Dhabi ya kan, ke Arab Saudi. Nah itu udah pasti halal gitu loh, karena kalian bakal nyuci ayam, sapi, dan juga kambing, onta gitu loh. Kalau di sini itu nomor satu ya, number one itu adalah babi. Jadi jangan kaget lah ibaratnya ya, kalau kalian udah berani menginjakan kaki yang notabene non muslim, harus siap ya. Entah itu siap nyuci babi ya kan, masak babi, asalkan tidak makan ya, asal tidak makan, ya udah itu harus diterima, karena ini emang konsekuensi kalian datang ke sini gitu loh. Karena kan nggak mungkin kamu nggak makan babi tapi bos kamu makan babi kan, karena kamu nggak boleh nyentuh babi, karena kamu nggak mau pegang babi, nggak mau masak babi, kan nggak bisa gitu loh. Ya buat apa mereka ngejeng kamu, buat memperkerjakan kamu, ya buat apa ya kan. Jadi alangkah baiknya buat kalian yang sebelum kalian menginjakan kaki, kalian harus siap mental ya kan, bukan niat ya tapi mental. Terus pikiran juga harusnya, terus niat ya kan. Jangan sampai nanti udah di sini suruh nyuci babi, kalian nggak mau, bilangnya najis, bilangnya nggak bisa ya kan, suruh masak ngomongnya nggak boleh karena aku muslim, ya gimana gitu loh. Buat ini pelajaran buat kalian semua deh ya, khususnya umat muslim di luar sana. Semoga kita semua mendapatkan majikan yang lebih baik dan baik-baik sekali ya, boleh sembahyang di dalamnya, amin. Dan pelajarannya bisa diambil, kalian lihat deh sendiri deh videonya deh, aku udah pusing, nggak tahu nih tema video aku hari ini apa, tapi pokoknya buat kalian semua terima kasih yang udah menontonnya. Videonya udah sampai sini aja, panas ini udah sampai haus kering guys, karena di luar juga masih hujan ya, udah mau hujan ya kan. Jaga diri kalian baik-baik, jaga kesehatan, semoga kalian harus karena kalian berangkat sehat, pulang juga harus sehat ya. Oke guys, videonya cukup sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video, bye.